mulai dari PN yang dia diputus 4 tahun, lalu banding, ternyata putusan PN ditambah 2 tahun, jadi 6 tahun. Jadi saya pikir ini kita harus kasasi. Tidak lain, harus kasasi. Mungkin nanti Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi akan melihat Anda, mungkin akan respect kepada Anda, mungkin akan juga putusan dari PN, PT itu mungkin nanti bisa banyak dikurangi. Nah jadi PH-nya terus berjuang, nih kita kuatkan diri Anda. Jangan lupa banyak tahajud lah, banyak sholat lah, ya, karena harus mendekatkan diri kepada yang kuasa. Nah, netizen semua masih pro ke Anda, ya, jadi masih banyak yang simpatik kepada Anda nih kita. Jadi nggak usah rendah diri, nggak usah merasa malu, karena memang kita tahu perjalanan sidang dari skincare ini seperti apa. Kita tidak melihat ada TPPU-nya. Ya, kalau pras memeras tidak seperti itu pasalnya, karena untuk koruptor aja yang udah ratusan miliar bahkan triliun itu hukumannya cuma 4 tahun. Dan ketika mereka banding berkurang setahun, mereka kasasi berkurang lagi setahun, jadi cuma jalanin 2 tahun. Nah, mudah-mudahan nih kita nanti di tingkat kasasi bisa dibebaskan. Bang, apa yang buat abang bisa bilang Niki bisa dibebaskan, bisa dikurangin, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Niki terbukti sah TPPU-nya dan ada pemerasan dan pengancaman. Itu kan bisa TPPU bisa sekitar 15-20 tahun, Bang. Kalau Majelis Hakim Mahkamah Agung meneliti dan menelaah lagi, Bang, gimana, Bang? Saya nggak lihat ada TPPU-nya, saya lihat memang pemerasannya. Tapi pemerasannya seperti apa? Kan ada deal antara Reza Gledis, ya, dengan Nikita, ada deal, ya. Karena apa? Karena memang dalam skincare-nya itu ada merkuri yang memang Reza Gledis tidak mau itu diungkap ke publik. Sehingga ini kan nilai komersilnya tinggi, sehingga tidak mengganggu perdagangan skincare-nya. Nah inilah yang memang ceritanya jadi berputar, jadi terbalik, menjadi dia pemeras, menjadi uangnya itu TPPU. Nah tapi kita lihat semua fakta perjalanannya, yang mana TPPU-nya, siapa Reza Gledis, dari mana awal cerita ini yang kita mesti buka, ya. Jadi jangan kalau ada pemerasan terus hasil pemerasannya dibelanjakan apa, itu dianggap TPPU. Nah kita coba kita bedah lagi undang-undang tipikor, TPPU-nya di mana, bagaimana, undang-undang TPPU-nya bagaimana. Nah inilah yang memang sampai saat ini masih perdebatan di luar. Nah mungkin tadi kan saya bilang ada oknum jaksa, oknum penyidik kepolisian, oknum hakim yang kadang memutus juga nggak pakai tedeng aling-aling lagi, kecuali kasus korupsi, ya, baru dia putusannya diperingan. Kasus gini-gini yang memang kasus publik namanya, dipublish, kasus selebriti, ya pasti Majelis Hakim mungkin melihatnya ini konsumsi netizen, konsumsi buzzer. Nah, makanya selalu dibuat seolah-olah tegas, seolah-olah serius. TPPU harus masuk, pemerasannya sudah masuk, jadi 4 tahun, jadi 6 tahun. Mungkin nanti dikasasi jadi bebas. Mungkin dikurangin, ya tidak bebas ya karena ada pemerasannya. Tapi pemerasannya kan ada benang merahnya. Seperti apa benang merahnya? Inilah yang memang kita serahkan ke Majelis Hakim di Mahkamah Agung untuk benar-benar membedahnya. Kasihan nih kita, karena dia tidak punya sesuatu,
maka ini dibilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bang, tapi kalau majelis hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan abang, dia menilai dan menelaah dan meneliti lagi, dan Niki bisa diperberat, itu majelis hakim Mahkamah Agung kacamatanya gelap lagi atau gimana nih? Ya Hakim Agung ya itu kan bagaimana anunya lah. Saya pikir udah Hakim Agung udah lebih anu lah, karena dia hakim senior. Dia juga orangnya sudah berumur semua, rata-rata kan sudah hampir 60, mungkin lebih wise, lebih elegan dalam menjatuhkan putusan. Nggak mata gelap seperti di PN, seperti di PT, ya hanya melihat kulit, nggak melihat ke dalamnya. Namun di Mahkamah Agung lebih jelas, lebih transparan, dan memang membedahnya sampai ke akar yang paling bawah dari perjanjiannya. Gereja Gledis dengan kita seperti apa, ternyata ada uang beredar, nah udah cukup pemerasannya. Jadi korupsi aja tadi saya bilang 4 tahun korupsi, ya. Nah kok ini bisa jadi 4 tahun juga? Yang urusannya 4 miliar, yang urusan triliun 4 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Nah ini yang saya bilang tadi, hukum itu hanya tajam untuk orang kecil dan memang ke atas itu untuk orang besar. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah selalu kita minta penegakan hukum itu benar-benar harus tegak. Jangan penegakan hukum seperti menegakkan benang basah. Itu saya pikir intinya.